Welcome back to my channel, Kes Terus. Kali ini akan ngebahas cara menganalisis faktor di SPSS. Daripada kita kelamaan, kita langsung aja ke SPSS-nya. Oke guys, di sini aku sudah punya data yang mau kita analisis ya, yaitu irit, order deal, harga, model, dan lain-lain. Cara menganalisisnya, pertama kita pencet analyze, dimension, reduction, dan faktor ya. Kita pindahkan semua data-data ini ke variables. Kita pindahkan. Setelah kita pindahkan semua, kita klik ini. Kita klik KMO dan anti-image-nya. Kita oke kan. Kita continue kan ya. Continue dan kita oke kan. Oke guys, hasil output-nya sudah keluar ya. Yang pertama itu kita lihat KMO-nya ya. Ini KMO-nya itu harus lebih atau di atas 0,5 ya. Jadi ini termasuk kuat ya, karena dia di atas 0,5. Dan signifikannya juga 0,001 ya. Berarti ini termasuk signifikan. Kalau tidak signifikan itu di atas 0,5. Dan yang ketiga, kita lihat anti-image correlation-nya. Kita lihat anti-image correlation-nya itu yang berpangkat ya, yang berpangkat A ini. Kita lihat itu yang di bawah 0,5. Kalau di bawah 0,5, kita harus keluarkan data tersebut. Karena data tersebut itu tidak bisa diprediksi ya. Kalaupun bisa, pasti ada kesalahan. Ini kita harus keluarkan ini. Karena ini di bawah 0,5. Ini 0,493 ya. Promosi dari produsen. Kita harus keluarkan, kita klik ini. Dimension, reduction, dan faktor. Kita keluarkan yang promosi. Kita tutup. Kita gunakan cancel untuk membuat data baru ya. Kita oke kan. Di sini KMO-nya itu lebih kuat ya. Dan signifikan, masih signifikan. Karena masih di bawah 0,5. Dan anti-match correlation-nya juga sudah di atas 0,5 semua. Berarti data ini sudah layak untuk dilakukan analisis faktor lebih lanjut. Oke guys, kita lanjut ke soal yang kedua. Di soal yang kedua ini, sama kayak tadi, kita ingin mencari data ini layak atau tidak dianalisis ke analisis faktor ya. Pertama, di sini aku sudah punya data gaji, komisi, bonus, absen, tes, anak, dan kunjung. Di sini angka dari absen itu terlalu jauh ya dengan bonus, komisi, dan gaji. Ini kan satuan ya, kalau ini ke ribuan, puluhan ribu, dan ratusan ribu. Jadi kita harus standarisasikan dulu. Caranya kita klik menu analyze, baru descriptive statistik, dan kita pilih ini. Kita masukkan semua datanya ke variabel S. Setelah kita masukkan, kita centang save standardized values as variables. Kita centang, kita oke kan. Di sini datanya sudah keluar ya. Z gaji, Z komisi, Z bonus, absen, tes, dan lain-lainnya. Data ini yang akan kita gunakan untuk menganalisis apakah data tersebut layak atau tidak ya. Pertama, caranya itu sama kayak tadi, kita analisis kelayakannya ke menu analyze, terus dimension, reduction, dan faktor. Setelah itu, kita masukkan yang Z-score-nya saja. Kita masukkan semua yang Z-score. Setelah kita masukkan, kita pencet kayak tadi, descriptives, KMO, dan anti-image-nya. Kita oke kan. Kita continue, dan kita oke kan. Oke guys, di sini datanya sudah keluar ya. Di sini kita lihat pertama itu KMO dan Bartlett testnya ya. KMO dan Bartlett testnya.
Di sini kita lihat KMO-nya itu 0,507 ya, berarti ini masih bisa ya untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Dan signifikan pun masih signifikan ya, kalau tidak signifikan itu di atas 0,5. Kita lihat yang ketiga anti-match correlation-nya. Anti-match correlation-nya kayak tadi, kita cuma melihat yang ada pangkat A-nya saja. Kita lihat yang di bawah 0,5. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka yang di bawah 0,5. Kita harus keluarkan data yang paling atau angka yang paling kecil ya. Kita harus keluarkan angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil itu adalah Z-score jumlah pelanggan yang dikunjungi, yaitu berarti kunjung ya. Kita keluarkan kayak tadi ya, analyze, kita masuk dimension prediction dan faktor. Kita keluarkan data kunjungnya. Terus kita cancel untuk menutup datanya dan membuat data baru. Kita okekan. Di sini KMO-nya masih kuat ya, masih bisa untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Dan dia pun masih signifikan. Kita lari ke anti-image correlation-nya. Kita lihat masih ada kan di bawah 0,5. Oh ini ya, ada 1, 2. Kita harus keluarkan yang paling kecil dulu. Kita harus keluarkan yang paling kecil dulu. Yang paling kecil itu ini, 0,435. Berarti jumlah anak ya, Z-score jumlah anak. Kita harus keluarkan itu. Kita harus keluarkan ke faktor ya. Kita harus keluarkan jumlah anak. Dan kita tutup lagi. Kita okekan. Baru di sini, oke, makin kuat ya, KMO-nya makin kuat. Dan masih signifikan. Karena masih di bawah 0,5. Kita lanjut ke anti-match correlation-nya. Kita lihat ya, masih ada yang di bawah 0,5. Itu Z-score bonus salesman. Kita harus keluarkan ini, Z-score bonus salesman. Kita ulang kayak tadi ya, uji pengulangan. Kita cancel. Kita belum keluar ya, apa tadi yang kita harus keluarkan bonus ya, bonus. Kita keluarkan dulu bonus, terus kita cancel, kita okekan. Setelah kita keluarkan bonus ya, Z-score bonus, dia KMO-nya makin kuat dari sebelumnya ya. Karena kan KMO yang tadi itu ya, sebelumnya setelah masih ada bonus itu 0,562. Sekarang sudah meningkat jadi 0,725. Dan masih signifikan karena masih di bawah 0,5. Terus anti-image correlation-nya juga sudah di atas 0,5. Berarti data ini sudah layak untuk diprediksi lebih lanjut atau dilakukan analisis faktor lebih lanjut. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke guys, di soal yang ketiga ini, datanya hampir sama ya sama yang tadi. Tapi ini sudah ditentukan Z-nya. Z-score-nya sudah ditentukan. Budget gaji, komisi, bonus, udah distandardisasikan. Jadi kita tinggal mencari kelayakannya. Apakah data ini layak atau tidak. Kita masukkan semua yang Z-nya ya. Kita tidak usah masukkan yang variabel aslinya. Setelah kita masukkan sama kayak tadi, descriptive, KMO, dan anti-match-nya. Kita oke kan? Guys, di sini output-nya udah keluar ya. Kita pertama itu sama kayak tadi, lihat KMO-nya dulu. KMO-nya itu harus di atas 0,5 ya. Di sini 0,507 berarti masih bisa dilakukan prediksi. Dan signifikan juga, signifikan masih 0,000. Masih di bawah 0,5. Berarti masih signifikan ya. Dan anti-image correlation-nya kita lihat sama kayak tadi ya. Cuman bedanya tadi ininya saja sih yang beda. Approx chi-square-nya. Sama kayak tadi kita buat aja ya langsung. Sama kita keluarkan Z kunjung.
kita mention reduction factor. Kita keluarkan Z kunjung, kita cancel, kita oke-kan. Hampir sama semuanya, sebenarnya sama. Ini datanya sama sih, hampir sama ya, tapi ininya yang berbeda. Hasil approx chi-square-nya. Ini sama kayak tadi, kita juga keluarin yang paling kecil ya. Kita keluarin jumlah anak, berarti kita keluarkan Z anak ya. Ke analyze, factor, jumlah anak, Z anak ya. Kita cancel, kita oke-kan. Nih, masih bisa ya, KMO signifikannya juga masih signifikan. Dan anti-match correlation-nya kita keluarkan ini, karena ini di bawah 0,5 dan dia paling kecil ya. Z bonus, kita harus keluarkan Z bonusnya. Kita cancel, kita oke-kan. Sama kayak tadi ya, KMO-nya makin kuat. Sama kayak tadi juga, KMO-nya 0,725. Ini juga berbeda ya dari yang tadi, dan signifikannya juga masih signifikan. Anti-match correlation-nya juga sudah di atas 0,5 semua. Berarti data yang ini ya, sudah layak untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Berarti data yang yang ingin dilakukan analisis lebih lanjut itu ya gaji, komisi, absen, dan tes. Seperti itu. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.